aja. Selamat datang di Rangkuman Sekolah Sabat. Kita akan membahas sebuah topik yang benar-benar fundamental buat perjalanan iman kita semua nih. Coba deh bayangin sejenak. Kemungkinan besar di suatu tempat di rumah Anda ada sebuah buku. Entah itu di rak, di meja, dimanapun itu. Buku ini adalah buku yang paling banyak dicetak, diterjemahkan, dan didistribusikan sepanjang sejarah manusia. Miliaran loh jumlahnya, dalam lebih dari 700 bahasa. Tapi, seringkali buku itu cuma tergeletok aja kan, nggak disentuh, jadi kayak pajangan, bukan jadi suara. Tapi ini dia yang menarik. Klaim dari buku itu sendiri, di Ibrani 4 ayat 12 dibilang, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, aktif, tajam. Ini kan bukan kata-kata yang kita pakai buat menggambarkan dokumen kuno ya kan? Jadi, gimana kalau buku di rak Anda itu bukan sekedar teks yang nunggu dipelajari, tapi sebuah suara yang lagi nunggu buat didengar? Oke, kalau firman ini memang sekuat itu, kenapa ya kita sering banget merasa sulit bahkan sekedar buat membukanya? Nah, kita masuk ke bagian pertama, pertarungan yang tak terlihat. Menurut sumber kita, serangan paling cerdik dari si musuh itu bukan dengan ngejerumusin kita ke dosa-dosa besar yang kelihatan. Bukan, serangan utamanya itu jauh lebih sunyi, lebih halus, yaitu dengan ngebuat kita terlalu sibuk, terlalu capek, dan pelan-pelan tapi pasti menjauhkan kita dari firman Tuhan. Coba deh renungkan ini. Kita kan nggak bangun pagi terus mikir, oke, hari ini aku mau berhenti baca Alkitab. Nggak gitu kan? Prosesnya itu halus banget, hampir nggak kerasa. Satu hari yang sibuk, jadi seminggu. Distraksi-distraksi kecil, numpuk. Ini bukan serangan dari depan, tapi ini adalah strategi kelaparan spiritual yang pelan-pelan menguras tenaga kita tanpa kita sadari. Terus siapa sih dalang dibalik semua ini? Yehezkiel 28 ngasih kita gambaran yang wow, luar biasa. Makhluk yang kita kenal sebagai setan itu pernah jadi kerup yang diurapi, yang berdiri di hadirat Tuhan. Dia lihat langsung gimana alam semesta ini diciptakan dan ditopang cuma dengan suara Tuhan. Intinya gini, dia itu nggak ragu sama sekali soal kekuatan Alkitab. Dia saksi matanya. Justru karena itulah, strateginya fokus banget. Gimana caranya supaya kita nggak pernah merasakan kekuatan yang dia tahu betul dan dia takuti. Lalu, gimana Alkitab merespon strategi ini? Di Efesus 6, waktu Paulus ngejelasin semua perlengkapan senjata rohani, cuma ada satu senjata buat menyerang. Bukan banyak, cuma satu, pedang roh, yaitu firman Allah. Ini nunjukin dengan jelas banget apa yang paling ditakuti sama musuh kita. Oke, setelah kita tahu ada pertarungan ini, sekarang yuk kita lihat lebih dalam senjatanya itu sendiri. Sebenarnya apa sih klaim Alkitab tentang dirinya? Di 2 Timotius 3 ayat 16, ada salah satu klaim paling berani. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Nah, kata diilhamkan dalam bahasa Yunani aslinya itu theopneustos. Theo artinya Tuhan, pneustos artinya nafas. Jadi secara harfiah dinafaskan oleh Tuhan. Coba berhenti sejenak dan pikirin ini. Kapan terakhir kali kita dengar tentang nafas Tuhan yang menciptakan sesuatu? Betul, di kitab Kejadian. Waktu dia menghembuskan nafas kehidupan ke Adam dan dari tanah liat, jadilah manusia hidup. Nafas yang sama persis yang bisa mengubah debu menjadi kehidupan adalah nafas yang ada di balik setiap kata yang kita baca. Kalau kita benar-benar paham ini, wah, ini mengubah segalanya. Kontrasnya ini tajam banget loh. Di satu sisi, kita punya generasinya Raja Yosia, yang udah kehilangan kitab suci di bait Allah, dan saking lamanya, mereka bahkan nggak sadar kalau kitab itu hilang. Di sisi lain, ada Yesus umur 12 tahun yang justru nggak bisa dipisahkan dari firman. Satu generasi melupakan, yang satu lagi hidup di dalamnya. Pertanyaannya buat kita sekarang, sikap mana yang lebih mirip sama kita hari ini? Dan ini membawa kita ke intinya. Klaim Alkitab yang paling radikal itu sebenarnya bukan bahwa kebenaran itu sebuah konsep atau daftar aturan. Waktu Yesus bilang, "Akulah kebenaran," dia mengubah total cara kita memandang segalanya. Kebenaran itu bukan apa, tapi siapa. Kebenaran itu punya nama, punya wajah, punya detak jantung. Yesus Kristus. Dan Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua adalah kisah tentang dia. Jadi, gimana caranya firman yang hidup ini bekerja dalam hidup kita? Yuk kita balik lagi ke Ibrani pasal 4 dan kita lihat sebuah metafora yang luar biasa, pedang bedah. Nah, ini ayat lengkapnya. Coba deh dengerin baik-baik kata-katanya. Hidup, kuat, lebih tajam dari pedang manapun, menusuk, memisahkan, membedakan. Ini jelas bukan deskripsi untuk buku yang berdebu. Ini deskripsi dari sesuatu yang aktif dan bisa mengubah hidup.
Ayat ini kayak ngajak kita melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Firman itu menembus lebih dalam dari pisau bedah manapun. Dia melewati jiwa dan roh, terus lebih dalam lagi sampai ke sendi dan sumsum, bagian paling dalam dari fisik kita. Dan akhirnya dia sampai ke tujuannya, inti keberadaan kita, tempat di mana semua motivasi, niat, dan keinginan kita yang sesungguhnya bersembunyi. Dengar kata menusuk, mungkin kedengarannya serem ya, tapi ini poin yang penting banget. Penetrasi dari firman Tuhan ini tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Ini adalah pisaunya seorang ahli bedah, bukan kapaknya seorang algojo. Dan yang paling penting, tangan yang megang pisau bedah itu adalah tangan yang sama yang rela dipaku di kayu salib buat kita. Tujuannya adalah untuk membuang penyakit rohani supaya kita bisa benar-benar pulih. Oke, kalau firman itu setajam pisau bedah, gimana dong kita harus mempersiapkan diri kita? Nah, ini semua kembali ke sikap hati kita. Coba kita lihat dua adegan yang sangat menentukan ini. Di Taman Eden, Hawa dihadapkan dengan pertanyaan, benarkah Tuhan berfirman? Dia mulai pakai logikanya sendiri, di luar firman Tuhan, dan hasilnya kekalahan. Ribuan tahun kemudian di padang gurun, Yesus menghadapi godaan yang sama. Jawabannya apa? Bukan logikanya sendiri, tapi ada tertulis. Dia bergantung penuh pada kitab suci yang udah dia simpan di dalam hatinya. Kemenangan dan kekalahan ternyata bergantung pada satu hal, apakah kita berpegang pada firman atau pada pemikiran kita sendiri. Mazmur 119 ayat 11 bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kata Ibrani untuk menyimpan di sini itu safan. Artinya itu bukan kayak nyembunyiin sesuatu karena malu, tapi artinya itu menyimpan harta, seperti menabung uang di brankas atau nyimpan persediaan untuk masa krisis. Ini mengubah cara kita lihat hafalan ayat loh. Ini bukan lagi soal ujian ingatan, tapi ini adalah tindakan menyimpan amunisi rohani untuk pertempuran yang pasti akan datang. Kisah Maria dan Marta itu contoh yang sempurna banget. Marta sibuk luar biasa melayani Yesus, dan itu hal yang baik tentu saja. Tapi Yesus dengan lembut menegurnya sambil memuji Maria yang memilih satu hal yang perlu, yaitu duduk di kakinya dan mendengarkan firman-Nya. Ini ngajarin kita bahwa sikap hati yang paling penting itu bukan kesibukan kita untuk Tuhan, tapi kesediaan kita buat berhenti sejenak dan bersama Tuhan. Dan sekarang kita sampai di puncaknya, hubungan yang gak bisa dipisahkan antara buku yang kita pegang dan pribadi yang kita sembah. Inilah firman menjadi manusia. Inilah klimaksnya. Injil Yohanes dimulai dengan pernyataan yang mengguncang dunia. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang dari tadi kita bicarakan itu ternyata bukan cuma tinta di atas kertas. Firman itu adalah sebuah pribadi, Yesus Kristus. Firman yang sama yang menciptakan bintang-bintang, mengambil wujud manusia, dan berjalan di atas debu bumi. Alkitab yang Anda pegang, itu adalah surat cintanya, potret dirinya, undangannya untuk Anda. Bayangin dua murid yang lagi jalan ke Emmaus, putus asa banget setelah penyaliban. Hati mereka hancur, harapan mereka sirna. Terus ada orang asing, Yesus yang sudah bangkit tapi mereka nggak kenal, bergabung sama mereka. Apa yang dia lakukan? Dia membuka kitab suci dan nunjukin ke mereka gimana semuanya itu mengarah kepadanya. Hasilnya, mereka kemudian bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu ia bicara sama kita di jalan? Nah, inilah yang terjadi waktu Yesus menjadi kacamata kita dalam membaca Alkitab. Teks yang tadinya biasa aja jadi hidup dan membakar hati kita. Jadi, kita kembali ke awal, buku itu ada di rak Anda. Atau mungkin lebih tepatnya anggaplah itu sebuah surat. Surat yang sangat pribadi dari seseorang yang mengasihi Anda lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Surat itu sudah ada di sana, menunggu. Dan penulisnya, dia masih hidup. Pertanyaannya sekarang sederhana. Maukah Anda membukanya?